Udah bosen ya, udah tambah males, tapi semakin semangat dan semakin kangen ke sekolah minggu. Ya, Kak Agnes ajak kalian berdiri. Kita akan menuju Tuhan pada gerakan. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan berdoa ya. Gak usah dipikirkan, cuma ayo Anda sikap doa yang baik, karena sahabat berdoa untuk kalian. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada di tempat ini, kami boleh mulai sekolah minggu ini, masih dengan sukacita yang sama berasal darimu. Kiranya Engkau pimpin kami, berkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami dengan baik. Berkati juga aktivitas kami ke depannya, sehingga apapun yang kami lakukan, itu semua untuk mengenalmu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, jangan itu dulu, karena kita akan mengasah ujian lagi KASIH ya. Yuk, kita akan berdiri, kita akan gerakan dengan semangat. Kasih
berkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai berpagi-hari yang menerima ampuni, berkati. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan orang tua kalian dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak kita. Kita akan mengambil setiap doa. Kita akan mengangkat satu pujian. Ku di tanganmu, di hatimu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu dengan Kak Agnes ya hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga kami boleh duduk di tempat ini mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau menerima, dan telinga yang mau mendengar, sehingga apapun yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami dalam hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum Kak Agnes membawakan firman Tuhan, Kak Agnes mau tanya, siapa yang di sini pernah merasa sedih? Tapi merasa sedih karena merasa kehilangan, mungkin kakek, nenek, ada yang meninggal, atau saudara kita ada yang sakit, ada yang meninggal. Wah, sedih ya rasanya ya, sedih sekali kalau ditinggal meninggal oleh saudara kita, oleh kakek atau nenek kita, atau siapapun pergi meninggalkan kita. Nah, kali ini Kak Agnes mau membawakan firman Tuhan tentang dua bersaudara yang juga sedih karena ditinggal meninggal oleh kakak laki-lakinya. Nah, siapakah itu? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seseorang laki-laki namanya Lazarus. Dia tinggal bersama dua saudara perempuannya, namanya Maria dan Marta. Maria
adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan Lazarus itu sedang sakit. Lazarus adalah saudaranya siapa tadi? Maria dan Marta. Ketika Lazarus ini sakit, Maria dan Marta ini mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumahnya Lazarus ya. Yesus tetap ada di tempat di mana dia sekarang berada. Nah, dia menunggu 2 hari lagi. Baru dia datang ke tempat Lazarus. 2 hari kemudian, Yesus datang ke rumah Lazarus. Dan ternyata Lazarus ini sudah meninggal. Banyak orang yang datang ke rumahnya Lazarus. Maria dan Marta sedih sekali. Maria dan Marta ini menangis ya. Karena apa? Karena kakak laki-lakinya Lazarus tadi meninggal. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui Yesus. Tetapi Maria masih tinggal di dalam rumahnya. Kata Marta, Tuhan, kalau seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yesus menghibur Marta yang sedang menangis tadi ya. Lalu Marta ini memanggil Maria, guru ada di sana dan dia memanggil kamu. Mendengar itu, Maria lalu pergi menemui Yesus. Ketika Maria menemui Yesus dan melihat Yesus, lalu Maria ini sujud ya di kakinya Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lazarus tidak akan mati. Yesus melihat Maria yang menangis dan orang-orang lainnya, tetangga-tetangganya juga datang menangis. Lalu Yesus ini merasa terharu ya. Dan dia bertanya, di manakah dia dibaringkan? Di manakah dia dikubur? Jawab mereka, orang-orang yang di situ tadi, mari ikut kami dan lihatlah. Di situ ada kuburan batu yang besar sekali. Maka waktu itu Yesus menangis. Yesus menangis karena apa? Karena Lazarus orang yang dikasihi Yesus. Orang yang di sekitar tadi saling berbisik. Lihat, Yesus menangis. Betapa kasihnya kepada Lazarus. Lalu berapa orang yang lain berkata, ia bisa menyembuhkan orang buta. Masa tidak bisa menyembuhkan Lazarus yang sakit? Kan? Lalu Yesus berkata, angkatlah batu itu. Nah, Marta tadi bilang, jangan, dia sudah 4 hari meninggal, pasti bau busuk, gitu kan. Lalu Yesus menjawab, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Berdoa mengucap syukur. Setelah itu Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Orang yang sudah meninggal itu, Lazarus itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat kain kafan, mukanya masih tertutup kain. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Nah, sekian cerita dari Kak Agnes tadi ya. Dari cerita tadi, Maria dan Marta sedih sekali karena kehilangan saudaranya, kehilangan Lazarus. Seperti yang Kak Agnes tanyakan tadi di awal, siapa yang di sini pernah merasa sedih, ditinggal oleh kakek atau neneknya meninggal?
atau ditinggal saudaranya meninggal, ada keluarga yang meninggal, pasti sedih sekali. Karena apa? Kita tidak bisa bertemu lagi selama-lamanya. Setiap orang pasti akan pernah merasa sedih, ya, sedih ditinggal meninggal kayak tadi ya yang Agnes sebutkan, atau sedih karena kehilangan sesuatu. Misalnya boneka yang paling disayang ternyata hilang, jatuh di jalan, diambil orang. Sedih ya, pasti sedih karena itu boneka kesayangan. Nah, atau misalnya sedih karena mama atau papa sedang sakit panas, sakit batuk, sakit pilek yang gak sembuh-sembuh ya, sedih sekali. Sudah ke dokter tapi masih batuk, masih pilek. Sedih karena apa? Tidak bisa bermain, tidak bisa bekerja. Tapi Agnes mau ingatkan, kalaupun kita sedih, kalaupun kita kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti menghibur kita. Sama seperti tadi, Yesus menghibur siapa? Menghibur Maria. Ketika Maria bilang, Tuhan, kalau seandainya Tuhan ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Tuhan Yesus menghibur Maria. Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus juga menghibur Maria. Nah, jadi kalau semisal kita semua merasa sedih, tetaplah berdoa, pasti Tuhan Yesus akan menghibur hati kita. Tuhan Yesus akan berikan kita sukacita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap bersukacita. Bukan berarti kita nggak boleh sedih. Boleh, kita boleh sedih. Tapi jangan sampai sukacita kita hilang karena sedih tadi. Ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Gampang kan? Ya, coba dihafal ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa di saat kami sedih, Engkau selalu ada di dekat kami untuk menghibur kami. Engkau pasti akan berikan sukacita kepada kami. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.